Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga untuk ibu-ibu sekalian yang mengikutinya melalui live streaming. Pada hari ini kita akan memasuki pertemuan kita mengenai subtema Marta, harapan ketika prioritas itu salah. Bagaimana kita melihat Tuhan memperbaharui kehidupan daripada Marta dan mengembalikan prioritasnya ke dalam jalan yang benar. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami dan mempedulikan kehidupan kami, sehingga seluruh bagian daripada kehidupan kami Engkau perhatikan. Di dalam motivasi kami, di dalam perilaku kami, dalam perkataan kami, dalam apa saja yang kami lakukan, Engkau mengaturnya sehingga kami boleh berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan kami juga melihat melalui firman Tuhan pada hari ini, Engkau akan membimbing kami dan memimpin kembali lagi kami di dalam jalan Tuhan melalui kehidupan Marta. Kami berdoa biarlah Roh Kristus menyertai kami di dalam perenungan firman, berikan kepada kami pendengaran yang sejati akan firman-Mu dan hati yang sungguh-sungguh mau ditundukkan oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Dan teks berikutnya adalah di dalam Yohanes pasal 11 dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 lebih tepatnya. Kemudian kita ke ayat 39 dan ayat ke-40. Dan teks yang ketiga adalah dari Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca ketiga teks firman Tuhan ini. Kita mulai dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca berbalas-balasan. Saya ayat 38, ibu-ibu sekalian ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42 kita bergantian. Kita mulai Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kemudian Yohanes pasal 11. Kita baca juga bergantian ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca ayat 20, ibu-ibu sekalian ayat ke-21, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-27 kita mulai. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya baca ayat 39, ibu-ibu ayat yang ke-40. Masih dalam pasal yang ke-11. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya baca ayat 1, ibu-ibu ayat 2, lalu ayat 3 kita baca bersama-sama. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.
bersama-sama. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, terutama di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat ke-42, kita seringkali menemukan ada pandangan ekstrim yang membenturkan antara devosi kita di dalam perenungan firman, pembacaan firman, berdoa dengan hal-hal pekerjaan praktis, entah itu pekerjaan di dalam rumah tangga atau pekerjaan di dalam studi dan lain-lain. Nah, karena itu bagaimana kita memandangnya dan bagaimana Yesus menyelesaikannya. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana Yesus menegur Marta dan memperbaharui hidup daripada Marta, sehingga dia memiliki pengharapan di tengah-tengah prioritas yang salah. Mari kita lihat poin besar yang pertama mengenai pandangan ekstrim, yaitu via contemplativa dan via activa. Apa yang dimaksudkan dengan via contemplativa dan via activa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam abad ke-16 atau abad pertengahan itu ada pandangan yang disebut dengan pandangan skolastik yang dipegang oleh Roma Katolik. Pandangan ini mengatakan bahwa ada dua pekerjaan atau pelayanan yang dikerjakan oleh manusia kepada Allah. Itu adalah via contemplativa dan via activa. Apa yang dimaksudkan dengan contemplativa dan activa? Via contemplativa adalah kehidupan kontemplasi, yakni hidup di biara dan melayani di gereja. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan itu adalah sesuatu yang bersifat devosi, ya, sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, berdoa dan hal-hal yang bersifat rohani. Lalu via activa itu adalah kehidupan praktis dalam melayani di masyarakat umum, yakni pekerjaan non gerejawi, studi, pekerjaan rumah tangga, bisnis dan hal-hal yang lain. Itu yang dimaksudkan. Nah, dua pekerjaan ini di dalam pandangan daripada orang-orang skolastik, memang itu adalah pekerjaan yang diperuntukkan bagi Tuhan. Tetapi masalahnya mana lebih tinggi daripada yang mana? Ya kan? Mana yang lebih bernilai daripada yang mana? Nah, di dalam tafsiran mereka, terutama tafsiran di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, mereka menafsirkan ini secara alegoris. Apa yang mereka tafsirkan? Kalimat daripada Yesus Kristus dari ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalimat Yesus Kristus ini bagi kaum skolastik dikatakan bahwa Yesus memuji Maria lebih daripada Marta. Ya, karena itu ini mengungkapkan bahwa kehidupan kontemplasi atau devosi tadi itu lebih tinggi nilainya daripada kehidupan praktis atau bekerja di tengah masyarakat via aktiva. Jadi kalau saudara sebagai ibu rumah tangga bekerja di dalam rumah tangga dengan urusan-urusan rumah tangga yang begitu padat, itu adalah urusan yang tidak rohani, urusan yang tidak bernilai kekal. Yang lebih tinggi, yang lebih mulia di hadapan Allah adalah via kontemplativa, ya. Nah, itu dianggap karena Yesus memuji Maria, sedangkan Marta tidak. Marta tidak mendapatkan pujian, maka ini adalah sesuatu yang lebih bernilai daripada via activa. Nah, Thomas Aquinas adalah pentolan penafsir daripada Roma Katolik abad pertengahan. Ya. Thomas Aquinas berkata bahwa kehidupan kontemplatif adalah jauh lebih mulia daripada kehidupan aktif. Ya, jadi memang para teolog skolastik termasuk di dalamnya adalah Thomas Aquinas, mereka sendiri berpendapat bahwa memang via activa lebih rendah daripada via contemplativa. Tetapi apakah benar demikian? Nah, saudara nanti akan menemukan itu di dalam jawaban selanjutnya. Akibat daripada tafsiran sedemikian, maka kehidupan umat Allah pada zaman itu akan berbeda. Berbedanya demikian. Banyak orang yang meninggalkan pekerjaan di masyarakat dan menyerahkan diri sebagai imam untuk menghidupi kehidupan kontemplasi. Jadi mereka menganggap perdagangan, ya, perekonomian, ya, pekerjaan di dalam politik itu tidak baik. Ya, itu sesuatu yang tidak rohani, sesuatu yang tidak memiliki nilai yang tinggi, maka mereka pergi dan menyerahkan diri ke dalam biara-biara untuk menjadi imam. Misalnya Martin Luther. Dia meninggalkan studi hukumnya untuk kemudian masuk ke dalam biara. Jadi itu anggapan yang mengatakan bahwa memang kehidupan di biara, kehidupan dalam pelayanan gerejawi itu jauh lebih tinggi daripada pelayanan atau pekerjaan yang lain di luar daripada gereja. Yang kedua, orang-orang yang memilih hidup kontemplasi daripada hidup aktif menganggap diri lebih rohani daripada mereka yang lain. Ada superioritas di dalam kerohanian.
Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan daripada umat Allah. Tetapi itulah yang terjadi akibat tafsiran yang salah terhadap Alkitab. Jadi saudara dan saya memperhatikan bahwa penafsiran Alkitab sangat menentukan praktika kehidupan kita. Jadi saudara menafsirkan Alkitab salah, maka praktika hidup akan menjadi salah. Kalau saudara menafsirkan Alkitab itu benar sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh Kristus, maka hidup praktika kita pun menjadi benar. Sejak itulah makanya di dalam pandangan skolastik ini melahirkan apa yang disebut dengan sakral dan sekular. Kenapa? Pencetusnya daripada pemikiran skolastik, tetapi bukan di dalam pemikiran reformasi. Ya, pemikiran reformasi memperbaharui hal tersebut sehingga berbeda. Nah, bagaimana dengan pandangan para reformator? Saya kutip dua reformator yang sangat baik di dalam pemikirannya mengenai via kontemplativa maupun via aktiva. Tentu Martin Luther juga, tetapi saya mengambil dua tokoh ini, John Calvin dan juga Ulrich Zwingli. John Calvin berkata bahwa Allah memuji Maria lebih daripada Marta bukan karena via kontemplativa. Lebih tinggi nilainya daripada via aktiva. Karena kedua hal ini adalah pemberian Allah dan digunakan untuk kemuliaan Allah. Ya, ini adalah konsep yang saudara dan saya harus pegang. Jadi di hadapan Allah bagi John Calvin tidak ada yang lebih mulia daripada yang lain. Via kontemplativa dan via aktiva berasal daripada Allah. Karena itu digunakan bagi kemuliaan Allah. Maka otomatis tidak ada yang berkata bahwa pekerjaan pelayanan dalam gereja lebih tinggi nilainya, lebih baik, lebih mulia daripada pekerjaan sebagai politikus, sebagai ekonom dan seterusnya. Tidak demikian ya. Keduanya berasal dari Allah dan karena itu bagi kemuliaan Allah. Termasuk pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga. Lalu via aktiva bagi John Calvin dia memberikan pandangan yang sangat baik. Dia berkata begini, via aktiva adalah kehendak Allah bagi semua manusia untuk dilakukan. Saudara, dari mana doktrin yang diajarkan oleh John Calvin? Calvin memegang doktrin dari Alkitab, terutama dari Kejadian. Kejadian berkata apa? Taklukkanlah bumi ini, kuasailah bumi ini, penuhilah bumi ini. Ya, bahkan Adam dan Hawa disuruh untuk kemudian mengelola Taman Eden itu. Maka bagi John Calvin via aktiva adalah kehendak Allah. Sehingga tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang lebih rendah daripada via kontemplativa. Karena Allah memerintahkan manusia untuk mengelola seluruh ciptaannya bagi kemuliaannya, maka ketika kita mengembangkan dan mengurus ciptaan Allah dalam pelayanan kepada sesama dan mengupayakan kebenarannya dalam konteks masyarakat manusia, kita tengah mengungkapkan suatu sifat Allah dalam kehidupan kita, yaitu sebagai pribadi yang terlibat aktif dalam pemerintahan dan penyelamatan dunia ini. Jadi itu berarti ketika saudara bekerja di dalam rumah tangga sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dosen, sebagai seorang politikus, ekonom dan lain-lain, saudara sedang menghadirkan apa? Menghadirkan Allah dan pemerintahannya di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga tidak ada wilayah privat ataupun wilayah publik bagi iman Kristen. Iman Kristen itu dibawa baik di dalam privat maupun publik. Tidak ada sakral maupun sekuler. Semuanya adalah wilayah yang dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah suatu hal yang penting sekali yang Alkitab itu berikan kepada kita. Yang berkontradiksi dengan pandangan skolastik. Lalu Ulrich Zwingli itu berkata bahwa mereka yang melatih diri dalam kebenaran supaya boleh melayani komunitas Kristen, kebaikan bersama, negara dan perseoranganlah yang sesungguhnya sangat menyerupai Allah. Jadi Ulrich Zwingli juga memiliki pandangan yang sama dengan Calvin. Dia mengatakan bahwa mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, hidup dalam kebenaran, melayani komunitas Kristen, kebaikan bersama untuk masyarakat maupun negara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup menyerupai Allah. Karena apa? Mereka menghadirkan kebenaran Allah bukan saja dalam gereja tetapi juga di luar gereja. Jadi semua dunia, seluruh dunia adalah milik Tuhan, ya. Itu adalah pandangan-pandangan dari reformasi yang berbeda daripada teologia skolastik yang dicetuskan oleh Roma Katolik. Nah, dasar biblika di dalam teks kita ketika kita membaca Lukas pasal yang ke-10 ini saudara, kita lihat ayat yang ke-42 dikatakan oleh Kristus, tetapi hanya satu saja yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Alkitab di dalam konteks bahasa aslinya, bahasa Yunani, J.I. Packer mengatakan bahwa kata terbaik tidak ditulis di dalam bentuk perbandingan. Jadi kalau dalam struktur bahasa itu kan ada namanya struktur perbandingan, bukan?
gaya bahasa perbandingan. Tetapi waktu penggunaan kata terbaik tidak digunakan di dalam konteks perbandingan. Sehingga Yesus tidak sedang berkata bahwa apa yang dipilih Maria lebih baik daripada apa yang dikerjakan oleh Marta. Begitu ya. Jadi ini adalah Yesus tidak sedang membuat perbandingan, tetapi Yesus sedang memberitahukan kepada kita apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan umat Allah. Apa yang seharusnya dipilih, yang dikerjakan secara utama oleh umat Allah. Tetapi tidak kemudian menganggap rendah atau tidak bernilai pekerjaan praktis yang dilakukan oleh Marta. Ya, jadi Yesus sedang menunjukkan prioritas utama dari kehidupan umat Allah, bukan di dalam konteks merendahkan atau kemudian menganggap tidak bernilai pekerjaan Marta. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana apa yang dikatakan oleh John Calvin, sesungguhnya Alkitab sudah mengatakannya. Alkitab menunjukkan bahwa kedua pekerjaan itu adalah pelayanan kepada Allah dan bertujuan bagi kemuliaan Allah saja. Kita lihat Yesus Kristus di dalam kesaksian Matius dan Markus. Matius berkata, di dalam tulisannya orang-orang menyebut Yesus sebagai anak tukang kayu. Tetapi kemudian di dalam konteks Markus menyebut bahwa Yesus adalah tukang kayu. Ya saudara, mari kita lihat di dalam Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Bukan lagi anak tukang kayu seperti yang dikatakan oleh Matius. Tetapi Markus 6 ayat 3 berkata bahwa bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Apa yang Yesus kerjakan di situ? Dia bukan saja menjadi anak Yusuf, seorang tukang kayu. Tetapi dia bekerja sebagai tukang kayu. Ketika dia ada di dalam dunia ini. Jadi urusan sebagai tukang kayu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Berarti Yesus tidak sedang mendiskreditkan atau menganggap rendah pekerjaan-pekerjaan praktis yang disebut sebagai via activa. Karena apa? Karena dia datang dan dia bekerja juga di dalamnya. Lalu kita lihat juga di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 5 ayat 20 dan ayat yang ke-36. Saudara menjumpai kalimat Yesus di situ berkata bahwa apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Allah Bapa kepada Kristus, itu adalah makanan Kristus. Kristus akan mengerjakannya sampai dengan selesai. Berarti di dalam kehidupan Yesus, apakah ada ketimpangan di antara via aktiva dan kontemplativa? Tidak ya saudara. Yesus menjalankan kedua-duanya secara seimbang. Baik via kontemplativa, baik itu via aktiva. Via aktiva dia seorang tukang kayu, via kontemplativa dia adalah anak Allah, anak tunggal Bapa yang datang ke dalam dunia untuk melakukan pekerjaan keselamatan bagi umat pilihan Allah. Jadi dua-duanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena itu dalam pandangan orang-orang percaya, via kontemplativa dan via aktiva tidak berbenturan atau lebih rendah satu terhadap yang lain. Tetapi keduanya adalah setara, berasal daripada Allah dan harus dikerjakan secara seimbang. Maka nanti kita akan lihat bagaimana Allah membawa prinsip ini dalam kehidupan seorang Marta. Untuk satu prinsip ini saja Marta tidak kemudian lulus. Sampai Allah menolong dia, Yesus membimbing dia sampai kepada titik di mana Tuhan mengubah dia menjadi seorang yang dewasa secara rohani, sehingga prinsip ini dia bisa kerjakan dalam kehidupan dia sehari-hari. Mari kita lihat apa yang menjadi dosa daripada Marta. Dosa-dosa Marta yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42 maupun di dalam Yohanes 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-27 dan 39 sampai 40. Kita lihat di situ. Yang pertama, J.I. Packer mengatakan bahwa Marta ini adalah seorang yang suka mengatur dan mengendalikan. Seorang yang suka mengatur dan mengendalikan. Saudara, itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-40. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lalu ayat yang ke-40 B khususnya, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kalimat-kalimat ini menggambarkan bahwa memang ini perempuan Marta ini adalah seorang yang suka mengatur dan suka mengendalikan.
Kenapa saudara melihat bahwa dia adalah seorang yang suka mengatur dan mengendalikan? Ada backgroundnya. Marta itu adalah seorang nyonya rumah, saudara. Bukan Maria, Marta. Dikatakan bahwa apa? Dia yang terima Yesus, dia yang buka rumahnya. Bukan Maria, saudara. Jadi yang nyonya rumah di situ adalah Marta. Saudara, sebagai seorang nyonya rumah atau tuan rumah di dalam Palestina zaman kuno, mereka akan berperan sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dalam rumahnya. Saya kira ini adalah sesuatu yang biasa yang juga terjadi pada zaman sekarang, bukan? Di mana tuan rumah itu berada atau nyonya rumah itu berada di rumahnya, dia yang akan mengatur, dia yang akan mengendalikan segala sesuatu. Apa saja yang terjadi dalam rumah itu dia yang atur. Begitu. Nah, di dalam konteks ini saudara memperhatikan bahwa Marta sibuk sekali melayani, sibuk melayani. Maria terus mendengarkan perkataan Yesus, tapi Marta sedang sibuk sekali melayani. Saudara, Matthew Henry berkata bahwa Marta itu bekerja keras. Marta adalah seorang yang pekerja keras. Bahkan dia menggunakan begitu banyak uang untuk menyambut para tamunya yang pada waktu itu tidak telepon dulu. Tidak komunikasi dulu sama dia. Kami mau datang singgah ke rumahmu, kami mau nginap. Dia tidak ada bicara begitu, Yesus tidak ada bicara begitu. Tiba-tiba saja Yesus dan 12 muridnya itu datang. 13 orang tiba-tiba datang ke rumahnya dan menginap cukup lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penuturan daripada Lukas sebenarnya menggambarkan bahwa Yesus, Maria, Marta, Lazarus, mereka sudah kenal. Dan memang Yesus sudah biasa datang ke rumah itu. Tetapi kan persoalannya Yesus kalau datang itu tidak kasih tahu dulu. Kalau zaman sekarang saudara kalau datang ke rumah orang, bertamu ke rumah orang harus tanya dulu. Apakah kondisinya cukup siap untuk kita bisa datang? Apakah kita boleh berjumpa? Itu kan cara kita zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak ada seperti itu, nggak ada komunikasi seperti itu. Jadi Yesus dan 12 murid tiba-tiba datang dan kerepotan segera terjadi. Kerepotan segera terjadi. Saudara, dia bekerja keras. Seorang pekerja keras yang dapat menata segala sesuatunya. Dia bahkan disebut sebagai seorang manajer. Jadi Marta adalah seorang manajer. Itu menurut pandangan daripada J.I. Packer. Jadi ini adalah wanita yang pekerja keras, wanita yang mengatur, wanita yang mengendalikan, seorang manajer. Jadi memang punya kemampuan, kapasitas yang baik, saudara. Ini Marta. Dia mengeluarkan uang. Saudara, ini uang bukan sedikit untuk kemudian pada waktu yang tak terduga. 13 orang datang plus 3 orang dalam rumah. Marta, Maria dan Lazarus. Dia harus kasih makan minum mereka. Berarti dia harus keluarkan uang banyak untuk itu. Kita tidak tahu berapa banyak uang karena Yesus biasanya nginap di rumah Maria dan Marta juga Lazarus itu cukup lama. Bukan 1-2 hari. 1 hari saja sudah keluar uang banyak apalagi beberapa hari ke depan, bukan? Jadi ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya membuat dia harus keluar uang tetapi dia dengan rela memberikan itu. Dan bagi Matthew Henry ini adalah sesuatu hal yang positif daripada Marta yang kita bisa pelajari. Nah, J.I. Packer mengatakan bahwa kita perlu orang semacam itu, seperti Marta. Seorang manajer, seorang yang mengatur, seorang yang mengendalikan. Kita perlu orang semacam itu. Kalau nggak ada orang seperti itu, wah, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kacau balau, bukan? Maka bagi J.I. Packer ini sesuatu sifat yang positif. Tetapi di saat yang sama, sifat positif itu memiliki bahaya. Sebagaimana Simpson, di mana ada kekuatan di situ ada kelemahan. Saudara punya sifat-sifat yang positif, tetapi bisa saja sifat positif itu justru menjadi kekurangan bagi kita, menjadi kelemahan bagi kita dalam pelayanan. Maka J.I. Packer berkata, tetapi bahayanya ialah bahwa pengaturan mereka, orang-orang seperti Marta itu dapat menjadi manipulasi, mengubah pelayanan mereka menjadi melayani diri sendiri, mirip seperti seorang tiran, dan Marta tidak kebal terhadap bahaya seperti itu. Jadi Marta kemungkinan besar menggunakan kapasitas dia untuk apa? Mengatur Kristus. Mengatur bukan saja apa yang ada dalam rumahnya, tapi dia juga atur Yesus. Dia dikte Yesus apa yang harus Yesus kerjakan. Maka itu sebabnya dikatakan bahwa dia berbahaya. Dia berbahaya. Betul orang seperti ini perlu. Karena kita butuh pemimpin. Orang yang mengatur, orang yang mengendalikan, seorang manajer. Tetapi di sisi lain kalau dia dikte Yesus itu berbahaya. Dia tidak boleh atur Yesus. Dia tidak boleh kendalikan Yesus. Tapi saudara baca teks ini, siapa kendalikan siapa? Marta mau kendalikan bukan saja Maria, tapi Marta mau kendalikan Yesus. Marta mau atur Yesus. Sehingga ini adalah persoalan Marta. Sesuatu yang tidak baik yang dia tidak sadari ada dalam karakter dia. Ada dalam sifat dia. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Yesus melihat kecondongan ini. Yesus tahu itu karena dia adalah Allah.
Dia tahu dengan persis watak Marta, satu sisi positif tetapi sisi yang lain berbahaya sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara berjumpa dengan orang di dalam pelayanan seperti demikian, saudara senang, tentu ada pemimpin yang bisa mengatur dan mengendalikan. Tapi kalau pemimpin itu sampai kemudian dikte segala sesuatu, saudara, sampai Kristus pun dia dikte, ini sesuatu yang sangat berbahaya dalam pelayanan. Nah yang kedua, kita lihat di dalam Kesaksian ayat 38, Marta bukan saja seorang nyonya rumah, tetapi dia kemungkinan adalah seorang janda. Ini adalah kemungkinan, prediksi. Tetapi kita tidak mendapatkan bukti yang cukup menguatkan. Walaupun demikian itu dapat saja terjadi. Kenapa? Karena J.I. Packer berkata di Palestina purba tidak pernah seorang perempuan memiliki harta, properti rumah lagi. Biasanya itu anak laki-laki. Tetapi kenapa dikatakan bahwa Marta membuka pintu menerima Yesus di rumahnya? Karena itu berarti dia punya rumah itu. Dari mana dia punya rumah itu? Ya, jadi kemungkinan J.I. Packer mengatakan bahwa dia adalah seorang janda. Tapi kemungkinan yang lain yang dikatakan dalam hukum Taurat adalah ketika seorang keluarga itu ayah dan ibu itu tidak memiliki keturunan laki-laki, maka harta warisnya itu bisa jatuh ke tangan anak perempuan yang mereka miliki. Jadi kita tidak tahu manakah yang benar, apakah ini adalah memang betul seorang janda ataukah memang orang tua daripada Marta, Lazarus dan juga Maria itu memberikan harta warisan kepada anak perempuannya. Dalam hal ini tidak harus berstatus janda. Tapi saudara harus ingat dia punya anak laki-laki, Lazarus. Sehingga seharusnya kalau itu adalah harta milik atau harta waris daripada orang tua, jatuh bukan ke tangan Marta atau Maria, jatuhnya ke tangan siapa? Lazarus. Maka sepertinya di dalam dua kemungkinan ini apa yang dimaksudkan oleh J.I. Packer yang memiliki paling besar kemungkinan itu, yaitu memang dia adalah seorang janda, ya, Marta ini. Sehingga dia punya rumah itu. Nah, lalu dikatakan bahwa Maria dan Lazarus tinggal di mana? Di rumahnya. Berarti Maria dan juga Lazarus ada di bawah pengawasan dan pengaturan daripada Marta, ya. Saudara, ini adalah seorang nyonya rumah yang memang sekali lagi punya kemampuan mengatur dengan baik, termasuk saudara-saudaranya mau buat apa dalam rumah, dia yang atur. Agendanya siapa yang pegang? Marta yang pegang. Jadi kalau saudara memperhatikan ini seorang perempuan yang memang dalam kapasitas baik, tetapi di sisi lain seperti menekan hak-hak daripada saudara-saudarinya, ya. Tapi nanti kita melihat bagaimana Tuhan memperbaharui dia. Yang kedua, dosa daripada Marta. Dosa daripada Marta. Kita lihat bahwa Marta adalah seorang yang bukan saja mengatur dan mengendalikan orang lain, tetapi dia juga seorang yang memanipulasi Yesus. Memanipulasi Yesus. Bagaimanakah caranya Marta itu memanipulasi Yesus? Mari kita lihat di dalam dia menyambut Yesus Kristus. Apa yang menjadi motivasi dia menyambut Yesus dan para muridnya? Ini menjadi persoalan yang Yesus itu bongkar di depan para murid dan di depan Maria juga Lazarus. Jadi itu berarti waktu Yesus membuka dosa daripada Marta, ini pembukaan dosa secara publik. Bukan secara personal, jumpa Marta 4 mata, ya. Seperti Yesus lakukan kepada perempuan Samaria, 4 mata bicara langsung. Tapi ini Yesus bicara secara terbuka, publik. Disaksikan oleh para muridnya dan juga oleh Maria dan juga Lazarus apa yang menjadi dosa Marta. Dia memanipulasi Yesus di dalam aspek motivasi. Ayat 40b. Mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tidakkah engkau peduli? Saudara, ini adalah kalimat yang sama yang diungkapkan oleh para murid Yesus ketika badai terjadi di lautan atau di Danau Galilea. Apa yang mereka katakan kepada Yesus ketika air masuk dan kemudian mereka hampir tenggelam dan hampir mati? Mereka datang dan bangunkan Yesus dan berkata bahwa Yesus, apakah engkau tidak peduli bahwa kami mati? Mereka mengatakan hal sedemikian kepada Yesus. Saudara, motif di belakang itu, sense di belakang itu yang mau ditunjukkan oleh Alkitab khususnya dalam konteks Marta adalah Marta marah. Marta itu meledak kemarahannya, ya saudara. Dia bicara secara terbuka kepada Yesus Kristus dan di hadapan para muridnya. J.I. Packer mengatakan begini, di dalam budaya Palestina kuno, orang yang meledak marahnya di depan para tamu itu bukan nyonya rumah atau tuan rumah yang baik. Jadi seharusnya kalau dia punya kemarahan pun simpan dulu, ya kira-kira begitu ya. Simpan dulu, nanti para tamu pulang baru bicara.
begitu. Atau nanti para tamu tidur atau kondisi-kondisi yang kira-kira bisa kemudian mengajak saudaranya itu bicara. Bukan ngomong di depan tamu. Tuhan lihat nih, Maria buat apa? Ya, sebutkan kejelekan daripada Maria di depan para tamu. Bagi zaman itu, ini adalah suatu tindakan ketidaksopanan yang tidak menghormati para tamunya dan juga tidak menghormati saudaranya Maria. Ya, jadi saudara, dalam hal ini dia sudah tidak tahan lagi dengan kemarahannya. Dia meledak dan kemudian dia bicara itu secara terbuka. Saudara mungkin pernah mengalami hal yang sedemikian. Saudara sudah simpan kemarahan, baik kepada suami atau istri. Lalu datanglah satu pemicu yang kecil saja, langsung duar, meledak. Tidak peduli konteksnya bagaimana. Tidak peduli saudara itu malu atau tidak. Tidak peduli saudara itu direndahkan atau temanmu atau suamimu atau istrimu itu direndahkan atau tidak. Yang penting saya meledak, marah. Begitu ya. Itu yang terjadi dengan Marta. Jadi Marta betul-betul meledak dan dia menyatakan secara terbuka kemarahannya. Dalam hal ini sebagai nyonya rumah, dia kehilangan kontrol diri. Dia kehilangan kontrol diri. Marta tidak dapat mengatur dan mengontrol tindakan Maria. Membuat dia marah sekali. Saudara, kalau sebagai seorang kakak, kalau yang sudah biasa mengawasi adik-adiknya, yang sudah biasa kontrol, apalagi orang tua tidak ada, dia menjadi kakak yang terbesar, lalu kemudian biasa mengatur adik-adiknya, tiba-tiba ada bagian adiknya itu tidak bisa dia kontrol, tidak bisa dia atur, apa yang terjadi? Emosi, saudara. Marah besar. Kenapa, saudara? Karena dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kontrol dia. Dia lost control dan itu tidak bisa diterima. Saudara, di dalam kehidupan daripada Marta, sebenarnya Marta adalah seorang yang begitu sombong. Seorang yang menganggap dirinya itu sebagai seorang pemimpin yang tidak boleh dilawan, yang agendanya semuanya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Marta. Jadi Marta adalah seorang yang sekali lagi ketika tidak bisa aturan, tidak bisa lagi kontrol Maria, apa yang terjadi? Dia marah. Dia marah, saudara. Dia marah karena apa? Dia betul-betul, bukan saya kecewa kepada Maria, dia sendiri tidak mampu kontrol. Nah ini, saudara, letak hal yang betul-betul berbahaya bagi seorang yang biasanya tipikalnya suka mengatur, suka mengendalikan orang lain. Ketika tidak bisa mengendalikan sesuatu, apa yang terjadi? Lost control. Tidak bisa mengawasi orang lain, bahkan dirinya sendiri pun lost control. Begitu ya, itu yang terjadi, saudara. Jadi adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Maka Kristus nanti akan menegur Marta. Marta memandang dirinya itu lebih tinggi sebagai seorang yang mengontrol dan mengatur Maria. Ya. Yang berikutnya, saudara, saya melihat bahwa kemarahan dia ini juga dipicu dengan satu sikap yang memandang dirinya itu rendah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks Alkitab, ya, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dalam budaya Yahudi ya saudara, ini bukan dalam arti prinsip firman yang sejati ya. Budaya Yahudi, hanya laki-laki yang berhak untuk duduk semeja dan mendengarkan pengajaran Yesus, perempuan tidak. Itu sebabnya di sinagog, saudara, di sinagog yang masuk di dalam ruang sinagog, duduk sama-sama dengar firman Tuhan, itu bukan perempuan. Itu laki-laki, saudara. Termasuk anak-anak yang disebut sebagai bar mitzvah, anak Taurat. Ya, yang sudah berusia 12 tahun, 13 tahun ke atas, mereka boleh duduk di situ. Di dalam sinagog. Lalu di mana perempuan? Perempuan tidak datang. Perempuan tidak berhak, saudara, duduk makan semeja. Ya, atau duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus lalu mendengarkan pengajaran daripada Yesus Kristus. Di mana tempat mereka? Mereka mempersiapkan ya, hidangan, mempersiapkan tempat menginap, kamar, ruangannya, semuanya. Itu yang mereka kerjakan. Tapi mereka tidak berhak mendapatkan pengajaran seperti anak laki-laki ataupun kaum laki-laki dewasa. Anak laki-laki dalam hal ini sudah bar mitzvah ya, anak Taurat. Nah, di dalam kondisi ini dengan cara pandang sedemikian, dia menganggap bahwa Maria tidak layak melakukan hal itu. Buat apa kamu duduk dekat kaki Tuhan? Lalu terus mendengarkan perkataannya. Kamu tuh bukan laki-laki. Kamu perempuan, ikut saya ke belakang. Bantu saya. Kira-kira seperti itu. Saudara, bagi J.I. Packer, Marta memiliki cara pandang yang merendahkan dirinya sendiri sebagai perempuan. Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia tidak membawa cara pandang yang berdosa sedemikian, tetapi justru dia mengubah budaya.
Dia datang dan dia mengajar baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Laki-laki dan perempuan boleh duduk semeja. Laki-laki dan perempuan boleh duduk sama-sama mendengarkan pengajaran Yesus. Itu sebabnya dikatakan Maria duduk dekat kaki Yesus. Saudara, ini kalimat yang menggambarkan apa? Menggambarkan sikap hati Maria yang mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, yang mau belajar firman Tuhan, yang betul-betul menaruh hatinya, perhatiannya, prioritasnya hanya kepada firman. Itu yang dilakukan oleh Maria, duduk dekat kaki. Saudara perhatikan, anak-anak bar mitzvah itu biasanya akan duduk dekat kaki para rabinya. Atau para imam, ahli Taurat atau orang Farisi yang mengajar mereka. Untuk apa? Menunjukkan sikap hati mereka, gestur mereka itu menunjukkan sikap hati mereka. Bagaimana mereka memprioritaskan, mereka memikirkan, mereka mempelajari firman dengan baik. Mereka mendengarkan dengan saksama. Itu yang dilakukan oleh Maria. Kadang-kadang saudara dan saya sebagai ibu-ibu, kita punya pekerjaan rumah tangga, itu kita mengyang-nyang bukan di otak kita kan? Atau ada hal-hal yang lain yang membuat hati kita itu tidak seperti Maria, duduk dekat kaki Yesus, terus mendengarkan perkataan Yesus. Ada halangan-halangan yang membuat saudara itu tidak memiliki sikap hati seperti Maria. Dan halangan itu adalah mirip seperti Marta. Halangan itu seperti Marta. Yesus menegur Marta. Yesus berkata, Yesus membuka apa yang menjadi motivasi Marta dalam melayani. Kamu khawatir, ya. Dalam ayat yang ke-41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. J.I. Packer memberikan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan kekhawatiran. Apa akar daripada kekhawatiran? J.I. Packer berkata bahwa akar dari kekhawatiran adalah sama dengan kurangnya iman akan janji Allah yang dianugerahkan oleh Allah Bapa di masa yang akan datang. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Marta? Dia khawatir akan apa? Akan pekerjaan Allah, akan kesediaan Allah, akan providensia Allah di waktu yang akan datang. Dalam hal apa? Menyiapkan hidangan, menyiapkan segala apa yang diperlukan oleh Yesus Kristus. Maka dia butuh bantuan daripada Maria. Saudara, ini bukan cuma urusan bantu saya masak. Bukan cuma itu. Tetapi di belakang kenapa kamu harus bantu saya masak? Itu yang Yesus sorotkan. Yang Yesus sedang bicarakan kepada Marta. Kamu khawatir, kamu tidak percaya bahwa Allah berkuasa untuk menyiapkan segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu. Matthew Henry berkata, Yesus tidak tuntut Marta pada saat itu siapkan hidangan makan untuk Yesus. Yesus tidak tuntut itu dari Marta. Saat itu Yesus sedang memberikan pengajaran yang begitu esensial tentang pribadi dan karyanya. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Yesus hanya minta Marta duduk bersama dengan Maria. Dengarkan apa yang dia ajarkan. Yesus tidak sedang tuntut dia siap makan minum buat saya. Ini bukan berarti bahwa Yesus berkata bahwa tidak perlu siap makan minum, bukan. Yesus tidak sedang tuntut Marta untuk siapkan itu saat itu juga, ya. Jadi ini bicara mengenai apa? Ketepatan waktu. Ketepatan waktu dan prioritasnya ada di mana? Yesus sedang mengoreksi apa yang disebut dengan ketepatan waktu dan prioritas yang saat itu diabaikan oleh Marta. Dan pada waktu itu Maria mengambil waktu yang tepat sekali. Memiliki prioritas yang tepat sekali. Kenapa Marta melakukan itu? Karena Marta kurang iman kepada Allah. Saudara, perkara sederhana sekali, sepele sekali. Urusan siapkan makanan, urusan siapkan tempat menginap, urusan siapkan hal-hal yang diperlukan oleh para tamu. Hanya hal sepele, tetapi itu urusan apa? Iman kita. Urusan iman kita. Percaya tidak kepada janji Tuhan? Percaya tidak bahwa Allah siapkan itu bagi kamu? Percaya tidak bahwa Allah akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu? Tinggalkan itu dan prioritaskan apa yang utama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang unik bukan? Hal yang kecil, yang sepele sekali Tuhan Allah perhatikan. Sama dengan pandangan daripada Rasul Paulus. Paulus berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi urusan makan minum pun adalah urusannya Tuhan. Jangankan urusan pacaran, saudara. Jangankan urusan-urusan yang lain. Urusan makan minum yang tiap hari kita makan minum, saudara, secara rutinitas dalam kehidupan kita. Allah berkata bahwa lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk sesama. Jadi berarti Tuhan bicara apa?
Kalau kau melayani dalam rumahmu untuk menyediakan hidangan, untuk mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh para tamu, lakukan itu untuk Tuhan. Apa motifmu di belakang itu? Kamu khawatir, kamu tidak percaya kepada Tuhan. Ini bukan soal minta bantuan Maria saja, kamu khawatir akan penyediaan Tuhan. Saudara, ambil contoh yang lain dalam perjanjian lama. Janda di Sarfat. Ketika tamu datang secara mendadak, Elia, satu tamu saja sudah menguras semua makanan yang dia punya. Kenapa? Karena makanan yang ada hanya cukup untuk dia dan anaknya. Makan satu hari itu langsung mati mereka. Gak ada lagi persediaan. Datang satu tamu pula. Persediaan hanya cukup untuk kami. Habis kami makan mati. Kau datang lagi bikin susah saja. Ya, itu adalah hal yang sepele sebenarnya. Tapi firman Tuhan bicara kepada janda di Sarfat melalui Elia. Tuhan bilang apa? Kasih makan dan minum kasih makan tepung itu untuk Elia. Berikan itu terlebih dahulu. Maka minyak di buli-bulimu dan tepung itu tidak akan habis. Tuhan akan menyediakan bagimu. Dan betul saja setelah dia buat itu, dia olah itu pertama untuk Elia. Dan kemudian dia datang lagi dan mau olah untuk dia dan anaknya. Ternyata dia temukan minyak di buli-buli dan juga tepung itu selalu tersedia. Tidak habis-habis sampai waktu Tuhan tiba. Ya. Jadi itu berarti apa? Iman janda di Sarfat. Marta, Marta, engkau khawatir. Walaupun terlihatnya kayaknya dia terima ya. Terima para tamu itu dengan sukacita. Dia bekerja keras, dia siapkan uang untuk itu. Tapi ternyata dalam seluruh pekerjaan yang dia lakukan hatinya ada kekhawatiran. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Cukup tidak? Cukup tidak? Cukup tidak? Jadi Yesus berkata, kamu khawatir. Kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara yang tidak perlu. Seorang tokoh Green dia berkata bahwa kekhawatiran dan kesusahan Marta itu bertentangan dengan pertumbuhan dan ekspresi dari iman yang sejati. Misalnya di dalam Matius 8 ayat 14 kita baca ini. Matius 8 ayat yang ke-14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit. Dan selanjutnya setelah dia disembuhkan, ibu mertua Petrus itu bangkit dan kemudian segera melayani Yesus. Dan kemudian melayani para murid Yesus. Ya, kita lihat ayat yang ke-15, ia pun bangunlah dan melayani dia setelah dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di situ ada satu hal yang merupakan kesinambungan. Setelah dia disembuhkan, setelah dia mendapatkan anugerah Allah, dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih, dengan sukacita. Jadi ini adalah ekspresi iman harusnya. Pelayanan hospitality itu adalah ekspresi iman. Bukan sesuatu yang hanya formalitas, sopan santun saja, ramah tamah saja secara budaya, bukan. Dalam pandangan Tuhan, hospitality adalah hal yang merupakan ekspresi iman. Maka di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15, ibu mertua Yesus menunjukkan hospitality yang sejati. Setelah dia mendapatkan anugerah Allah, dia bersyukur kepada Tuhan dan dia melayani Tuhan dengan sukacita. Ini tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi apa yang menjadi sikap daripada Marta adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Melayani tapi melayani di dalam duka cita. Melayani tapi melayani di dalam kekhawatiran. Melayani tapi melayani di dalam ketidakpercayaan kepada janji Tuhan. Maka Tuhan tidak senang. Tuhan tidak mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Marta terganggu dan disusahkan dengan banyak pekerjaan yang dibuatnya sendiri, yaitu menyiapkan hidangan dan segala yang perlu bagi Yesus dan para muridnya. Apa yang membuat dia khawatir? Bukan soal kedatangan Yesus, tapi dirinya sendiri. Perkara-perkara itu dibuatnya sendiri dan kemudian dia yang khawatir. Jadi seringkali yang menyebabkan akar persoalan kekhawatiran itu bukan kondisi. Itu bukan situasi di luar diri kita. Tapi diri kita sendiri yang menyebabkan hal itu. Dan Yesus berkata, kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara karena apa? Karena kamu buat sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali saudara juga berada di dalam situasi-situasi sedemikian. Ketika kita berada dalam pergumulan-pergumulan tertentu, kadang-kadang pikiran kita itu sudah mulai memikirkan apa yang terjadi hari ini ataupun terjadi hari esok. Kita khawatir apa yang terjadi masa lalu, lalu kekhawatiran yang terjadi masa lalu kita bawa kepada hari ini dan hari esok.
Sehingga kita tidak bisa lagi melihat cinta kasih Tuhan dan tangan kasih Tuhan yang bisa menyiapkan, yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Ya, jadi salah satu contoh misalnya, salah satu ibu datang dan kemudian kami konseling dan setelah itu dia menceritakan persoalannya. Setelah menceritakan persoalannya, dia mengatakan bahwa ini kemudian suami itu gara-gara persoalan yang sederhana sekali karena istri terlibat di dalam pelayanan, suami belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka suami tidak senang terhadap keterlibatan istri dalam pelayanan. Sehingga akhirnya suami memutuskan untuk mengambil tindakan yang tegas, memisahkan diri daripada istri. Karena apa? Karena istri sudah ambil pilihan yang dia tidak senang, dan masuk dalam pelayanan. Pada waktu itu dikatakan kepada sang istri, dia datang lalu kemudian kita berdoa dan saya bertanya kepada dia, berapa batas waktu yang diberikan kepada kamu? Dia bilang 2 hari. Setelah 2 hari putusan langsung pisah. Tidak ada lagi kompromi. Lalu saya bilang begini, oke, 2 hari itu dia sudah menangis-menangis bagaimana dengan anak saya dan seterusnya, masa depan keluarga kami dan seterusnya. Semuanya terlalu banyak yang dipikirkan dan membuat dia menangis sekali dan akhirnya tidak bisa melihat jalan keluar. Lalu saya bilang begini, oke, batas waktu 2 hari itu milik Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Saya serahkan 2 hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita akan lihat Tuhan bekerja seperti apa. Kalau ibu mengambil pilihan jalan yang benar di hadapan Tuhan dan suami menentangnya, suami bukan menentang ibu, tapi suami menentang Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Lalu saya ajak dia berdoa 2 hari. Saya bilang selama 2 hari saya pantau melalui WA. Ibu kasih tahu pergumulannya, saya doa di sini. Ibu kasih tahu pergumulannya, saya doa di sini. 2 hari kita berdoa. Setelah 2 hari saya tanya ibu itu, bagaimana keputusannya? Gak ada apa-apa tuh Bu Grace. Jadi bisa? Gak jadi Bu Grace. Gak jadi. Sekarang mana yang menang? Suami ibu, kekhawatiran ibu, atau Tuhan yang menang? Tuhan yang menang. 2 hari, batas 2 hari, sepersekian detik pun saya kasih tahu, itu milik Tuhan. Sehingga kekhawatiran kita jangan menyebabkan saudara itu akhirnya membuat dirimu itu susah. Tidak bisa melihat lagi jalan keluar yang Tuhan berikan. Allah melewati dan melintasi segala sesuatu yang saudara dan saya gumulkan. Dia melampaui waktu-waktu yang kita miliki. Sehingga dia berkuasa untuk menyediakan bagi saudara. Dia berkuasa untuk menyelesaikan bahkan sepersekian detik. Pada waktu dia ubahkan. Dan itu ditunjukkan dengan jelas. Perkara yang sederhana, ancaman-ancaman sedemikian. Tuhan kerja, Tuhan ubahkan. Saudara, ini adalah sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa apa yang Tuhan tegur di dalam diri daripada Marta. Marta, Marta, kamu khawatir. Kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Itu juga merupakan teguran kepada kita sebagai umat Tuhan. Jangan kita melayani dengan kekhawatiran. Jangan kita memberi kepada Tuhan dengan kekhawatiran. Kita mau memberikan persembahan, kita beri persembahan dengan kekhawatiran. Kita melayani dengan kekhawatiran. Tuhan bilang berhenti, jangan khawatir. Serahkan kepada Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Marta selanjutnya? Marta dia bukan saja khawatir, tetapi kekhawatiran Marta itu akhirnya melahirkan dosa-dosa yang selanjutnya. Apa dosa selanjutnya daripada Marta? Kita lihat ayat 40a. Di situ dikatakan bahwa dia mendekati Yesus dan kemudian membicarakan hal tersebut. Sebagaimana tadi saya sudah katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa dia menuduh Yesus tidak peduli kepadanya. Saya khawatir, maka kemudian kekhawatiran itu melahirkan apa? Dosa selanjutnya, yaitu melihat Allah tidak peduli kepada kita. Allah absen daripada kehidupan kita. Allah tidak kasihan sama saya. Allah tidak menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Tuhan tidak peduli. Saudara, ini tuduhan yang merupakan hujatan kepada Tuhan. Kapan waktu di mana Allah tidak peduli kepada ciptaan? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan dipelihara Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan yang jatuh dalam dosa pun masih dipelihara Allah sampai hari ini. Ayub menyaksikannya. Siapa yang memberikan makanan bagi binatang-binatang liar? Bagi burung-burung di udara. Ketika anak-anaknya itu berkauk-kauk minta makan. Siapa yang kasih makan mereka? Tuhan bertanya kepada Ayub.
Tuhan juga bertanya kepada Ayub, di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika aku meletakkan garis bumi itu, panjang ukuran bumi itu, di mana kamu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tuduhan bahwa Allah tidak peduli adalah akibat kekhawatiran. Karena saya khawatir akan makan minum saya khawatir akan studi anak saya khawatir akan masa depan keluarga saya, maka kemudian saya menyimpulkan Allah tidak peduli berdasarkan kekhawatiran saya. Ini yang terjadi kepada diri Marta. Marta berkata bahwa Allah tidak peduli. Darrell Bock, seorang ahli perjanjian baru, dia berkata begini, Marta menganggap Yesus tidak sensitif terhadap kondisi yang dialaminya. Karena itu pertanyaan retoris ini mengharapkan perhatian dan reaksi dari Yesus untuk memperhatikan kondisi Marta. J.I. Packer menambahkan bahwa ada semacam kebanggaan diri bercampur rasa sayang diri, self pity dalam perkataan Marta. Jadi waktu dia bicara seperti itu, sebenarnya dia juga pada saat yang sama mengasihani dirinya sendiri. Allah gak peduli sama saya, Yesus gak peduli sama saya, Yesus tidak perhatian sama saya. Saudara, ini mentalitas kanak-kanak. Anak saya, ketika saya itu tidak melakukan apa yang dia minta, entahkah itu misalnya tidur dengan memeluk dia, ya kan, atau makan makanan tertentu yang dia minta tapi saya tidak kasih. Langsung apa yang dituduhkan? Mama ini tidak perhatian sama Stefani. Mama ini jahat, ya. Saya bilang, jahat nak? Di mana mama jahat sama kamu nak? Makanlah makanan yang ada ini. Tapi apa yang kemudian terjadi kepada Marta terlihat di dalam pengalaman anak saya. Jadi mentalitas macam apa? Spiritualitas macam apa yang dimiliki oleh Marta? Padahal dia adalah seorang yang sudah mengenal Yesus dan menerima Yesus di dalam rumahnya. Kanak-kanak secara rohani. Ini spiritualitas daripada Marta. Kanak-kanak secara rohani. Begitu apa yang tidak diinginkan ya, tidak dipenuhi oleh Kristus, langsung dikatakan bahwa Kristus engkau tidak peduli, engkau tidak sayang saya. Persis anak kecil. Kalau anak kecil minta apa, dia tidak dituruti, langsung dia bilang orang tuanya tidak peduli. Orang tuanya itu tidak sayang sama dia. Orang tuanya itu jahat, mentalitas anak-anak. Seringkali saudara dan saya sebagai umat Allah, berapa lama saudara jadi Kristen? Kalau saudara dan saya lama jadi Kristen, tapi masih punya mental seperti Marta, saudara hati-hati, jangan-jangan saudara adalah seorang kanak-kanak secara rohani. Yang dikatakan oleh Paulus, makananmu adalah susu dan bukan makanan yang keras. Allah kritisi ini. Allah ingin umat Allah bertumbuh di dalam Tuhan menjadi seorang yang dewasa, bukan kanak-kanak secara rohani. Orang yang kanak-kanak secara rohani ketika dia hadir dalam pelayanan, bukan dirinya saja yang rusak, dia merusakkan komunitas. Dengan mentalitas dia yang kanak-kanak. Kenapa? Karena semuanya self-center. Perhatian dong sama saya. Apa yang saya mau ikutin dong. Kalau dalam rapat mau kemauan saya, keinginan saya ikutin dong. Jangan keinginan yang diputuskan dalam rapat. Ikutin kemauan saya. Begitu tidak diikutin, ngambek dalam pelayanan. Tidak mau ikut masuk dalam pelayanan. Pergi keluar dari gereja. Saya mau tanya, mentalitas seperti ini mentalitas apa? Kalau saudara adalah umat Tuhan dan keputusan gerejawi adalah keputusan yang bersesuaian dengan firman Allah, bukan gereja ikut saudara, saudara yang harus ikut gereja. Karena apa? Gereja memutuskan berdasarkan firman Allah. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat self-center. Kalau saudara masih memaksakan dirimu menjadi pusat perhatian, apa-apa keinginanmu saudara mau, itu yang terjadi. Paksa orang lain untuk ikut saudara. Padahal belum tentu apa yang saudara inginkan itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Saudara itu berdosa di hadapan Tuhan. Kanak-kanak secara rohani. Maka ini adalah sesuatu kesombongan, tapi sekaligus juga sikap self pity yang berdosa di hadapan Tuhan. Mengasihani diri yang berdosa. Tuduhan kepada Kristus tidak peduli, kemudian membawa sesuatu yang lain. Apa yang tidak beres dengan Allah, lantas kemudian menghasilkan yang lain lagi, yaitu apa? Tuduhan kepada Maria. Dosa vertikal kepada Allah pasti membawa dampak kepada sesama secara horizontal. Menuduh Maria meninggalkannya bekerja sendirian. Marta telah marah atau jengkel kepada Maria, ayat yang ke-40b. Suruhlah dia membantu aku. Maria meninggalkan Marta seorang diri bekerja dan Marta marah. Nah, waktu Marta marah, saudara, langsung terlihat karakter dia.
Yang suka apa? Mengatur, suka mengendalikan saudaranya, suka menentukan apa yang menjadi agenda. Jadi kalau saudara memperhatikan hal ini tidak sepertinya memberikan kebebasan kepada Maria untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan dia. Semua harus dibawa kontrol daripada Marta. Jadi Marta menuduh Maria. Tadi tuduhan kepada Yesus, tetapi kemudian tuduhan kepada Maria. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu dia menuduh Maria, semua lihat Maria. Ya, konflik itu terjadi secara terbuka. Tapi syukurnya terbuka di depan Yesus sehingga Yesus mengoreksinya. Yesus membereskannya. Kehidupan saudara bersaudara kandung ini kemudian dipulihkan oleh Tuhan Yesus nantinya. Ayat yang ke-40C. Meminta Yesus membelanya. Suruhlah dia membantu aku. Suruhlah dia membantu aku. Ini adalah sesuatu sikap manipulatif sebenarnya. Di mana saya tadi katakan. Dia tidak saja mengatur manusia tetapi dia mau atur Tuhan. Dia mau dikte Tuhan. Mengatur dan mengendalikan Yesus bagi kepentingan Marta. Ya, itu yang terjadi. Lalu memperalat Yesus untuk mendukung agenda Marta bagi Maria. Dan mencela Yesus tentang situasi itu dan berusaha membuat Yesus merasa bersalah tentang kehadiran Maria bersama para murid lainnya. Sehingga suruh Maria untuk membantu Marta. Saudara, ini adalah sikap-sikap yang menunjukkan bagaimana sisi negatif. Sisi yang begitu buruk dan berbahaya daripada karakter Marta. Yang suka mengatur dan suka mengendalikan. Yesus pun dia mau kendalikan. Yesus dia peralat untuk kemudian mengikuti agendanya dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus ini berbahaya. Mungkin saudara tidak kemudian melakukan ini di dalam pelayanan. Tapi bisa saja saudara lakukan itu dalam doa-doa saudara kepada Tuhan. Berapa banyak dari antara kita itu memperalat Tuhan bagi agenda kita. Bukan agenda Tuhan yang kita lakukan, tapi agenda kita yang kemudian kita ingin itu terlaksana dengan memperalat Tuhan. Banyak sekali bukan dalam kehidupan kita. Saudara bisa berdoa membuat nasar-nasar tertentu. Contoh, saudara ingin untuk kemudian memiliki pekerjaan tertentu. Lalu kemudian di dalam desakan itu saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bernasar. Saya berjanji, jika engkau memberikan kepada saya pekerjaan dalam jangka waktu sekian misalnya. Saudara kasih jangka waktu sama Tuhan. Maka saya akan memberikan gaji pertama saya untuk Tuhan. Lalu waktu pekerjaan datang, saudara kasihkah atau tidak? Banyak orang melupakan janji dia kepada Tuhan. Setelah Tuhan kasih dia berkat, dia ingat janjinya sama Tuhan? Tidak. Uang dia pakai untuk dirinya sendiri. Jadi dia berdoa untuk apa? Dia bernasar untuk apa? Memperalat Tuhan. Untuk menggenapi apa yang menjadi keinginan dia. Atau saudara bisa menggunakan Tuhan dengan cara-cara yang lain. Untuk kemudian mengesahkan apa yang menjadi agenda saudara. Ini adalah sesuatu yang mengerikan. Bahkan firman Allah saudara bisa manipulasi untuk kemudian memakainya bagi apa? Bagi kepentingan kita. Saudara bisa lihat itu di dalam konteks anak-anak daripada Yakub, Simeon dan Lewi. Menggunakan hal-hal yang rohani, sunat. Untuk apa? Untuk menutupi dosa mereka dan untuk menutupi motivasi mereka yang ingin membunuh Sikem beserta dengan orang laki-laki Sikem. Hal yang rohani diperalat. Hal yang rohani dimanipulasi untuk apa? Mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan ternyata kita adalah orang-orang yang mirip seperti Marta. Seperti Marta. Memperalat Yesus mendukung agendanya. Mencela Yesus, ya. Mencela Yesus membuat dia seolah-olah bersalah dan kemudian menyuruh Maria itu membantu Marta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu cara yang betul-betul tidak baik sekali ya yang dilakukan oleh seorang nyonya rumah kepada para tamunya, terutama kepada Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini saudara dan saya melihat bagaimana Marta menunjukkan keadaan dia yang berdosa kepada Tuhan. Jadi ketika Yesus melihat itu, apakah Yesus membela Marta? Kita tahu bahwa Yesus tidak membela Marta. Maupun dia tidak mempersalahkan Maria. Sebaliknya Yesus justru dengan lembut membukakan keberdosaan Marta supaya ia sadar dan bertobat. Ini adalah cinta kasih Yesus kepada Maria dan Marta. Yesus tidak bela Marta, juga tidak persalahkan Maria. Yesus nanti akan kemudian membenahinya, Yesus kemudian memulihkannya dengan cara yang unik. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang saudara dan saya perlu perhatikan ketika ada percekcokan atau konflik di antara kita.
Yesus punya sikap itu seperti sikap dia kepada Maria maupun Marta. Dia tidak akan langsung membela kita ketika kita mengadunya kepada Kristus. Karena mungkin saja kesalahan itu ada pada kita dan bukan pada sesama kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penting. Kita pikir kita benar. Tetapi Yesus memandangnya kita bersalah. Sehingga waktu terjadi konflik, terjadi persoalan, terjadi masalah baik dalam keluarga kita maupun dalam pelayanan atau dalam pekerjaan kita, harus hati-hati, harus kemudian kita itu mengevaluasinya dengan baik. Jangan-jangan persoalan itu ada pada kita. Masalah itu ada pada kita, yang perlu perbaiki adalah kita, bukan orang lain. Dan yang kedua, Yesus tidak pernah membiarkan dirinya dimanfaatkan, diperalat oleh manusia. Sehingga dia tidak akan segera memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat prinsip yang kita perlu belajar, bahwa bagaimana Yesus dengan bijaksana menangani situasi daripada Marta, menangani tuduhan yang diberikan oleh Marta maupun komplain-komplain yang disampaikan oleh Marta kepada Kristus. Kedua, kita bisa melihat dosa daripada Marta. Dosa yang diperlihatkan adalah dia membuang kairos Allah untuk hal yang dapat dilakukannya di lain waktu. Membuang kairos Tuhan. Tadi saya katakan mengenai ketepatan waktu dan prioritas utama. Ini adalah kairos. Kalau kronos dan kairos kan beda kan. Kalau kronos kita tahu bahwa ini adalah waktu kronologis. Tiap hari, ya 7 hari, kemudian 1 bulan dan seterusnya sampai tahunan. Itu adalah waktu kronos. Tapi kairos itu berbicara di mana waktu Allah bekerja, berkarya dalam sejarah manusia, menggenapi apa yang menjadi kehendak dia. Persoalannya adalah saudara tidak tahu kapan kairos itu terjadi. Karena kairos berlangsung di dalam kronos. Dan saudara tidak tahu kapan momentum kairos itu akan tiba. Kita tidak tahu itu. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Marta melakukan dosa yang sebenarnya tidak boleh dia lakukan sebagai umat Allah. Dia tidak memiliki kepekaan. Dia bilang, Yesus, engkau tidak sensitif kepada aku. Engkau tidak peduli kepada aku. Tetapi sebenarnya Marta, kamu yang tidak peduli kepada Kristus. Kamu tidak memiliki kepekaan atau sensitivitas kepada karya Allah di dalam sejarah manusia. Kairos Tuhan. Ya. John Calvin berkata, Yesus tidak menyalahkan Marta karena ia bekerja. Jadi ini bukan soal bekerja dalam rumah tangga itu, mempersiapkan hidangan ataupun hal-hal yang diperlukan oleh para tamu, bukan itu. Tetapi karena bekerja pada saat yang tidak tepat. Bekerja pada saat yang tidak tepat. Tadi saya katakan ketepatan waktu dan prioritas itu berkaitan dengan kairos Tuhan. Kalau itu kairos Tuhan, saudara harus tinggalkan apa yang saudara dapat kerjakan di lain waktu, yaitu waktu kronos dan bukan waktu kairos. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan kairos di dalam pemulihan bagi Marta. Di dalam kebudayaan Yahudi, sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa Yesus itu melakukan apa yang merupakan terobosan, yang melampaui bahkan mengoreksi budaya Yahudi, di mana Yesus itu kemudian membawa para wanita untuk belajar bersama. Maria duduk dekat kaki Yesus. Maria telah mendapatkan apa yang tidak akan pernah diambil daripadanya, yaitu apa? Kairos Tuhan. Kairos Tuhan. Yesus tidak menentang kebudayaan Yahudi pada saat itu, tetapi juga saat yang sama Yesus menerobosnya dan mengoreksinya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang unik daripada kekristenan. Firman itu datang dan kemudian masuk ke dalam budaya manusia. Itu Yesus. Yesus masuk dalam budaya manusia. Tapi firman juga itu menerangi budaya manusia dan membukakan koreksi terhadap dosa-dosa daripada budaya manusia. Di saat yang sama juga firman melampaui budaya manusia. Firman masuk ke dalam budaya manusia, firman itu mengoreksi dan menerangi budaya manusia, firman melampaui budaya manusia. Itu yang terjadi dalam kehidupan daripada Yesus Kristus. Yesus menunjukkan hal itu. Sehingga Yesus mengatakan bahwa kairos ini, kesempatan yang istimewa ini adalah kesempatan yang tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena sebentar lagi Maria dan Marta tidak lagi merasakan kairos Tuhan. Kenapa? Karena Yesus akan segera memasuki jalan salib. Yesus akan menyelesaikan karya penebusannya. Dia akan mati di atas kayu salib. Maka ini kairos Tuhan. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Karena Yesus hanya datang ke dalam dunia satu kali. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kemudian dia akan datang kedua kali untuk membawa pemerintahannya secara fisik. Nah, jadi
ini adalah sesuatu yang penting yang seharusnya Marta tidak boleh abaikan. Calvin berkata, Yesus mengecam sikap Marta yang bekerja terlalu banyak hingga tidak ada waktu untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi bukan karena pekerjaan itu salah, via aktiva itu tidak salah. Tapi kita sebagai orang percaya tidak bisa manage waktu kita. Saudara terikat di dalam kesibukan saudara dan saking sibuknya tidak punya waktu untuk dengar firman Tuhan. Tidak punya waktu untuk belajar Alkitab. Ini yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Maria sudah ambil kairosmu. Kairos yang Tuhan berikan kepada dia dan tidak ada orang yang mengambilnya. Marta, kenapa kamu tidak ambil kairos Tuhan? Saudara, kita harus akui bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang padat. Kalau ada istilah itu bilang ibu-ibu itu tidak pernah libur. Bapak-bapak bekerja ada waktu libur. Anak-anak sekolah ada waktu libur. Tapi ibu tidak punya waktu libur. Karena memang pekerjaan dalam rumah tangga begitu padat. Kalau bapak-bapak dan anak-anak yang bekerja di luar rumah atau studi di luar rumah, mereka menganggap pekerjaan rumah itu hal sepele. Tapi coba mereka yang kerja sendiri. Puyeng juga kan? Wah banyak kali ya pekerjaan rumah tangga ya, padat sekali ya. Saking padatnya, ibu-ibu seringkali tidak punya waktu istirahat. Waktu untuk istirahat saja sukar. Nah sekarang waktu untuk belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu kan harus ada waktu khusus. Saudara mempersiapkannya. Saudara mempersiapkan hati dan jiwa dan mempersiapkan waktu itu untuk saudara belajar Alkitab. Yesus berkata, kenapa terlalu banyak pekerjaan yang kamu kerjakan, saking banyaknya tidak punya waktu belajar Alkitab. Ini berbahaya saudara. Orang tua kami, khususnya mama mertua saya, itu karena mereka dari pengalaman kehidupan keluarga yang tidak mampu, mereka juga mulai berjuang dari situasi yang sukar, sampai dengan hari ini mereka sudah menemukan kondisi yang cukup stabil. Tapi dia bercerita bagaimana dia memiliki waktu bersama Tuhan. Jadi waktu mereka studi mereka tinggal dengan orang lain. Dengan saudara mereka. Mereka harus kerja, rumah tangga, mereka harus studi, lalu kemudian belajar. Lalu kapan punya waktu untuk berdoa? Masak, urus anak ya. Jadi mereka tinggal di rumah saudara tapi mereka kerja seperti tanda petik pembantu. Jadi semua mereka harus kerja sambil studi. Capeknya luar biasa. Tapi mertua saya ini cerita bahwa setiap waktu itu dia berusaha untuk ada waktu di mana dia belajar Alkitab. Ada waktu di mana dia berdoa dengan Tuhan. Dan itu menjadi kebiasaan dari masa mudanya sampai dia menikah. Jadi menikah walaupun urusan padat sekali. Sedapat mungkin dia bangun pagi-pagi jam 3 subuh. Lalu kemudian dia berdoa. Dia berdoa sendiri bersama Tuhan. Ataukah di dalam sela-sela waktu setelah dia pulang dari sekolah karena dia adalah guru. Lalu dia juga setelah itu dia menjadi kepala sekolah, jadi padat sekali. Pulang dari sekolah setelah mengerjakan tugas-tugasnya, anak-anak pada istirahat. Dia buat apa? Dia ambil waktu belajar Alkitab, baca Alkitab dan berdoa. Itu yang dia lakukan. Jadi kalau kita bilang bahwa alasan kesibukan pelayanan, pekerjaan di rumah tangga, atau bekerja sebagai seorang guru, atau bekerja sebagai seorang pebisnis dan lain-lain, adalah penghambat untuk memiliki waktu belajar firman, itu omong kosong. Yang menghambat itu diri kita. Karena kita tidak mampu manage waktu kita. Saudara dan saya harusnya diberikan waktu 24 jam. Suatu waktu adik saya itu padat sekali karena dia sekarang sudah masuk dalam studi. Karena dia ambil studi di luar negeri dan dalam kondisi online sekarang padat sekali pelayanan, studi, kemudian harus bekerja juga di kantor dia secara virtual. Jadi padat sekali sampai nilainya itu sempat anjlok. Lalu saya bilang sama adik saya, berapa waktu yang Tuhan kasih buat kamu? Hitung. 24 jam. Hitung berapa jam kamu harus bekerja secara online. Berapa jam catat. Setelah itu berapa jam kamu studi. Belajar bahasa secara online maupun perkuliahan matrikulasi yang harus kamu jalani. Berapa jam? Hitung. Lalu kamu punya waktu tersisa berapa jam. Lalu saya bilang bagi waktu yang tersisa itu untuk apa? Melayani dalam keluarga. Melayani di rumah Tuhan. Dan terutama punya waktu saat teduh sendiri. Saya bilang kamu belum berkeluarga, kamu belum punya anak. Tetapi sekarang belajar memanage waktu. Wah hal-hal sedemikian mengajar untuk anak muda tuh nggak gampang ibu-ibu ya. Karena banyak argumentasi, selalu punya argumen. Sibuk. Nggak ada waktu untuk baca Alkitab, nggak ada waktu untuk renungan firman, nggak ada waktu untuk berdoa. Saya bilang manage, karena Tuhan kasih waktu panjang. Pakai waktu dengan maksimal.
Jangan kemudian membiarkan dirimu nonton lebih banyak. Sudah sibuk masih sempat nonton. Sudah sibuk masih sempat main games. Berarti kamu punya waktu kan? Untuk apa? Berdoa dan baca Alkitab. Kenapa pakai waktu itu untuk main games, untuk kemudian nonton? Saya tidak kemudian melarang refreshing. Tapi saya mau kasih tahu ada hal yang prioritas yang lebih utama juga dalam kehidupan saudara. Yaitu apa? Firman. Maria duduk di kaki Yesus. Dekat kaki Yesus. Dia mendengarkan firman terus menerus. Berarti apa? Dia manage waktunya. Bukan karena tidak ada pekerjaan yang lain. Ada. Tapi dia kasih waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk dari Tuhan Allah. Siapa di sini lebih sibuk dari Tuhan Allah? Saudara urus seluruh dunia? Tidak, bukan? Saudara tidak sibuk dari Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah masih punya waktu untuk hari Sabat. Mengapa saudara tidak punya waktu untuk kemudian melayani Tuhan, berdoa, beribadah bersama dengan Tuhan? Maka ini yang Tuhan kerjakan. Allah memulihkan Marta. Mengembalikan prioritas yang salah. Mengembalikan prioritas yang salah. Dia memulihkan Marta dengan cara yang unik. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-41, Lukas pasal 10. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus menegur Marta. Yang tadi saya katakan teguran ini bukan teguran yang bersifat privat, tapi teguran ini adalah teguran yang bersifat publik. Karena dia meledak amarahnya secara publik. Dia bicara secara publik. Dia menunjukkan dosanya secara publik. Maka Yesus tegur dia secara publik. Yesus buka itu dan Yesus tidak kemudian membiarkan dosa itu tetap berada dalam diri Marta. Dia bongkar itu secara publik. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus peduli kepada Marta. Yesus bukan tidak peduli, Yesus begitu peduli karena itu dia bongkar dosa itu. Saudara, kadang-kadang saudara dan saya itu anti terhadap teguran yang bersifat publik. Kita lebih ingin untuk teguran yang bersifat privat, bukan? Betul, Allah memberikan kepada kita tahapan di dalam teguran bersifat privat. Baru kemudian masuk ke dalam teguran yang bersifat publik. Tapi ada hal-hal tertentu di mana terjadi hal itu secara publik, saudara perlu menegur secara publik. Dan ini bukan tanda kemarahan atau kebencian, tetapi ini adalah tanda cinta kasih Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap Marta. Karena memang Tuhan memperhatikan Marta. Apa yang dikerjakan oleh Marta Tuhan perhatikan, dan Tuhan tidak kecam pekerjaan Marta. Tuhan tidak bilang kamu punya pekerjaan itu jahat. Tidak. Tuhan tidak kecam pekerjaan Marta, karena itu menunjukkan bahwa memang Tuhan perhatikan apa yang dikerjakan oleh Marta. Maka Tuhan bisa memberikan penilaian. Jadi dalam hal ini Allah memulihkan Marta dengan cara apa? Menegur dosa dia. Teguran daripada firman, teguran daripada Kristus adalah teguran yang penuh kasih. Teguran yang mengubahkan hidup daripada manusia. Karena itu Alkitab bilang, relakanlah hatimu supaya engkau diubahkan. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Kedua, Yesus memulihkan Marta dengan cara apa? Menyatakan keseimbangan dan prioritas utama dari kehidupan umat Allah. Ini yang tadi saya katakan bahwa dalam hidup Yesus pun Yesus menunjukkannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dimaksudkan? Satu saja yang perlu. Di dalam teks kita. Bahasa Inggris berkata good portion. Ya. Kalau bahasa Yunaninya ini berbicara secara figuratif. Mengenai makanan yang tepat, hidangan yang tepat. Saudara perhatikan bagaimana Yesus mengoreksi. Dia tidak saja tegur dosa daripada Marta. Marta sedang menyiapkan hidangan fisik bagi Kristus yang tidak dituntut oleh Kristus. Sekarang dia bilang apa? Ada hidangan yang seharusnya kamu itu prioritaskan. Dan hidangan itu, good portion itu, yaitu the right meal itu adalah firman. Alkitab berkata manusia bukan hidup saja daripada roti, tapi manusia juga hidup dari firman. Sekarang ada hidangan di depan matamu yang diberikan oleh sang firman hidup, yaitu Kristus. Kenapa enggak ambil good portion itu? Kenapa enggak ambil the right meal itu yang memberikan hidup kekal, bukan hidup yang sementara bagi kamu? Ini yang sedang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Marta. Marta abaikan ini yang saya sebut sebagai kairos. Good portion, makanan yang benar, makanan yang tepat, yaitu firman Allah. Itu diabaikan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai poin ini diabaikan daripada kehidupan kita. Sebagai orang tua, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat dan juga sebagai anak-anak yang kita didik, kita usahakan sedapat mungkin anak-anak kita mendapatkan apa? Good portion, mendapatkan the right meal. Hidangan yang sejati itu yang menghasilkan hidup yang kekal, firman. Firman Allah adalah makanan rohani yang tidak pernah binasa dan yang bernilai kekal. Alkitab berkata hal tersebut, dan makanan rohani itu adalah Kristus itu sendiri dan Alkitab. Yesus berkata, barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus sedang berkata bahwa dialah yang menjadi makanan dari umat Allah. Makanan bagi jiwa umat Allah. Dan Alkitab yang tertulis. Tapi Alkitab yang tertulis bukanlah tulisan mati. Yesus berkata, Rasul Paulus berkata, tulisan ini dihidupkan oleh roh yang menghidupkan kita. Karena itu saudara, firman Allah yang tertulis adalah makanan rohani bagi kita. Karena apa? Karena firman ini bukan tulisan mati seperti kalimat daripada Karl Barth dan juga pandangan yang ortodoks. Tetapi firman tertulis ini adalah firman yang menghidupkan. Karena apa? Dihidupkan oleh roh Allah dalam diri kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang prinsip sekali, di mana saudara tidak boleh membuang aspek yang prioritas ini dalam kehidupan kita dengan kesibukan-kesibukan kita yang lain. Jadi Yesus berkata sedemikian kepada Marta untuk menunjukkan kehendak dia bagi para muridnya, yaitu senantiasa memiliki waktu untuk belajar dari ajaran Yesus yang telah dinyatakan di dalam Alkitab. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya adalah tindakan seorang murid yang mau belajar firman Tuhan. Harus terus menerus, bukan satu kali. Kadang kan kita baca Alkitab satu kali sehari. Untuk apa? Untuk 1 minggu hidup. Gak bisa saudara. Ya makanan yang makan tiap hari. Sama seperti saudara juga hidup secara fisik makan tiap hari. Begitu juga firman Allah harus makan tiap hari. Bukan satu kali saja, tetapi kalau bisa setiap hari. Saya tidak tahu apa yang saudara itu, ibu-ibu itu lakukan di dalam kehidupan aktivitas kita. Selain daripada saudara itu merenungkan firman Tuhan, secara khusus mendengarkan firman juga di dalam ibadah-ibadah komunal. Tetapi apakah itu direfleksikan, dipikirkan, kalau kita bilang itu digojlok di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh. Saya seringkali bersaksi bahwa kalau saya cuci pakaian, atau saya itu memasak, atau saya itu mencuci piring, biasanya yang saya renungkan itu adalah perkataan firman. Dan apa yang seringkali saya ajarkan kepada ibu-ibu, saya tahu itu hikmat dari Tuhan. Dan ketika hikmat dari Tuhan itu diberikan kepada saya di dalam kelimpahan, saya pulang saya renungkan itu lagi, lalu saya terus memikirkan itu. Di dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan, saya pikirkan itu. Dan ketika ada anak saya bertanya, atau ada anak saya diskusi, saya bisa masukkan firman di situ, di dalam kehidupan anak-anak. Sehingga di dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa baik kamu berdiri, kamu tidur, kamu bangun, kamu berjalan, perkatakanlah firman Tuhan. Jadi dalam seluruh aspek hidup kita, firman menguasai kita. Tentu ini menjadi gaya hidup kita. Bukan saja di dalam waktu-waktu khusus kita, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita. Ulangan pasal 6 mengatakan bahwa firman seharusnya menguasai kita dan menjadi gaya hidup kita. Menguasai kita dan menjadi gaya hidup kita. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa merendahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sambil saudara bekerja, sambil saudara memikirkan firman. Kalau istilahnya J.I. Packer, jadilah Marta dan Maria secara silih berganti. Itu maksudnya. Jadi sambil bekerja, yang lain firman Allah juga bekerja. Bekerja di dalam firman, melayani di dalam firman. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya, jadi firman memimpin kehidupan kita. Pekerjaan atau pelayanan apapun yang kita lakukan tidak boleh sampai membuat kita kehilangan waktu untuk belajar firman. Ini berbicara mengenai prioritas lagi di dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun kita punya pekerjaan-pekerjaan lain, sedapat mungkin saudara dan saya mengambil waktu bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena belajar firman adalah kehendak Allah. Bukan karena sekedar kewajiban manusia sebagai orang-orang percaya. Tetapi saudara melakukan itu karena memang Tuhan menghendakinya demikian. Kedua, firman Allah yang melahirkan iman dan mempertumbuhkan iman sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu harus belajar firman. Firman Allah adalah makanan rohani bagi jiwa orang percaya, maka harus belajar firman. Jadi firman adalah sesuatu yang begitu prinsipil yang Tuhan tidak ingin itu diabaikan atau dianggap sepele. Tidak boleh.
Karena firman adalah kehendak Allah bagi kita, firman melahirkan iman dan mempertumbuhkan iman, dan firman adalah makanan rohani. Maka harus belajar firman, harus baca firman, harus renungkan firman sepanjang hidup kita. Ya, itu penting sekali. Hal yang ketiga, Allah memperbaharui kehidupan daripada Marta dengan cara apa? Saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3 maupun Yohanes 11 tadi. Saudara, kira-kira ada jarak waktu 2 tahun antara peristiwa yang dicatat oleh Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dan apa yang dicatat dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi jarak waktunya berapa lama? 2 tahun. Dalam proses 2 tahun itu Allah mengubahkan spiritualitas daripada Marta. Yang tadinya kanak-kanak rohani diubahkan menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Proses berlanjut ya. Allah tidak kemudian berhenti menegur saja, tetapi kemudian memberikan prinsip yang benar, pengajaran firman yang benar kepada Marta, dan kemudian mengubah spiritualitas Marta di dalam proses yang berjalan 2 tahun menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Kita lihat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27 dan ayat 39 dan 40 dari Yohanes pasal 11. Di situ kembali Yesus menegur dosa daripada Marta yang mendikte atau mengatur Yesus, ya. Dia mengatakan, sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Kalimat yang sama diungkapkan oleh Maria, tetapi dengan tendensi yang berbeda. Marta berkata seperti itu untuk mengatur Yesus, ya, seperti yang diungkapkan dalam Lukas 10 tadi. Lalu dia berkata, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya, dan dia tidak tahu apa yang Allah akan berikan. Yesus berkata bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Percayakah engkau? Marta bilang, ya aku tahu nanti dia dibangkitkan di akhir zaman. Tuhan bilang, tidak. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi bukan saya kebangkitan di akhir zaman, tetapi juga sekarang aku mengadakannya. Karena aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus menginjili Marta. Marta coba atur Yesus. Tadi di hadapan publik bukan? Sekarang secara privat. Marta berbicara dengan Tuhan Yesus. Berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Walaupun para murid ada bersama-sama. Tetapi ini adalah perbincangan antara mereka berdua. Marta berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus menanggapi itu secara personal dengan Marta. Yesus menegur dosa Marta yang 2 tahun lalu dilakukan kepada Yesus. Dan sekarang masih ada dalam diri Marta. Tuhan Allah tegur kembali, Tuhan Allah bilang jangan dikte saya, jangan atur saya. Bahkan ketika di hadapan batu yang menutup kubur daripada Lazarus, Yesus suruh angkat batu itu. Marta jawab Tuhan Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara, pengaturan Marta mencoba untuk menghambat kehendak Allah. Mencoba untuk menghambat kemuliaan Allah terjadi atas diri Lazarus. Ini persoalan. Yesus berkata bahwa engkau sudah memiliki karakter ini 2 tahun yang lalu, sekarang masih terjadi juga. Lalu Yesus jawab Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Yesus tidak bilang, Marta, Marta, kamu ini kok enggak berubah ya? Yesus tidak bilang begitu, tapi Yesus bilang, bukankah aku sudah berkata kepadamu, engkau harus percaya maka engkau melihat, ya? Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus berkata demikian. Jadi saudara, ini adalah suatu cinta kasih Tuhan kepada Marta. Teguran yang halus dan lembut kepada Marta. Untuk membawa Marta apa? Percaya kepada Tuhan. Persoalanmu 2 tahun yang lalu adalah persoalan tidak percaya. Sekarang 2 tahun setelah itu pun kamu masih tidak percaya. Maka percayakah engkau Marta? Tuhan tanya hal yang sama. Yang menjadi persoalan inti daripada kehidupan kerohanian Marta. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya, kurang percaya itu sebenarnya tidak percaya saudara. Maka Tuhan bilang, bukankah aku sudah katakan kepadamu, engkau percaya pasti engkau melihat. Yesus berkata kepada Marta, percaya Marta, percaya. Saudara, Yesus membawa teguran yang halus sekaligus keras kepada Marta untuk apa? Berhenti untuk khawatir, berhenti untuk tidak percaya aku, berhenti untuk atur-atur aku. Sekarang percayalah kepadaku dan percayalah kepada pengaturanku. Aku yang atur, aku yang kendalikan. Aku yang perintah, bukan kamu. Saudara, ini kalimat daripada Tuhan Yesus yang menegur Marta dengan keras. Dan itu teguran terakhir.
Sejak saat itu Marta tidak pernah mengulangi lagi dosa ini. Sejak saat itu Marta tidak pernah menyaksikan lagi tentang Kristus dan ajaran. Adakah catatan bahwa Marta itu kemudian meragukan Yesus? Atur-atur dikte lagi Tuhan Yesus? Tidak ada. Catatan Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3 adalah catatan perubahan hidup daripada Marta. Marta tidak sama sekali lagi mendikte atau mengatur Yesus. Dia tidak lagi khawatir. Dia tidak lagi menjadi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi dia menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Percaya kepada pengaturan Kristus. Percaya kepada kontrol dan kuasa Kristus. Yesus memberikan teguran. Memberikan pengajaran firman kepada Marta. Pola yang sama seperti yang dia lakukan ketika pasal 10 itu dicatat oleh Lukas. Memberikan pengajaran firman. Tegur, beri pengajaran firman. Dan menundukkan Marta di bawah otoritas dan kedaulatan pengaturan Yesus saja. Ini harus dilakukan Yesus kepada semua umat Allah. Siapapun saudara sebagai umat Allah, dalam persoalan karakter berdosa yang seperti apapun, Yesus akan bentuk saudara melalui kurun waktu tertentu dan membawa saudara melewati setiap pergumulan dosa yang ada, membersihkan dosa-dosa tersebut melalui pengajaran firman dan membawa kita apa? Tunduk, takluk, percaya kepada Kristus dan segala pengaturannya. Yesus mengubah kekhawatiran, gerutu atau omelan menjadi sukacita dalam melayani Kristus. Tidak ada komplain dari Marta kepada Maria. Kita lihat Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Ini adalah 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Waktu di mana apa? Sebentar lagi Yesus akan naik ke atas kayu salib. Kalau catatan Lukas, memang Yesus akan pergi ke kayu salib, tapi jangka waktunya masih cukup panjang. Kali ini tinggal 6 hari lagi, berarti 1 minggu lagi Yesus disalibkan. Dan apa yang dicatat di situ? Yesus pergi ke Betania, kira-kira 3 km dari Yerusalem. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani di sana. Perhatikan, di situ diadakan perjamuan untuk siapa? Tuhan Yesus. Perjamuan itu makannya makan besar, saudara. Bukan makan yang dalam ukuran yang sederhana. Ini makan besar. Ini ucapan syukur. Makanya dikatakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus. Dan Marta melayani. Marta masih melakukan pekerjaan yang dicatat oleh Lukas pasal 10. Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal itu, ya, minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, tanda penghormatan, dan kemudian mempersiapkan kematian daripada Tuhan Yesus. Yesus menafsirkan itu. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Yesus, terus mendengarkan perkataan Yesus. Sekarang dalam perjamuan itu Marta melayani, siapkan hidangan, ya. Sekarang Maria ngapain? Memberikan minyak narwastu, ya, kepada Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Pelayanan yang indah, bukan? Dua-dua melayani Tuhan. Dan Marta tidak bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ngapain itu Maria buang-buang uang? Mengapa dia tidak bantu saya? Itu kalimat keluar dari Yudas Iskariot. Kenapa hal yang mahal itu tidak saja diberikan untuk orang miskin? Marta tidak ada komplain. Marta tidak marah-marah kepada Maria. Dia dekat dengan Tuhan Yesus, dia dengar pengajaran Tuhan Yesus, dia layani Tuhan Yesus dengan minyak narwastunya. Tidak ada komplain dari Marta. Marta melayani dengan sukacita. Tadinya dengan marah-marah, sekarang dengan sukacita. Ada apa tuh? Ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup dari kanak-kanak secara rohani. Sekarang menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Tidak self-center lagi. Tidak khawatir lagi. Tidak menuduh Yesus tidak peduli. Tetapi sekarang dia menjadi seorang yang humble, rendah hati. Adikku melayani Tuhan. Aku pun melayani Tuhan. Via kontemplativa dan via aktiva berasal daripada Tuhan dan dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Maria dan Marta bukanlah berbenturan, bukanlah bertentangan, tetapi keduanya menggunakan via kontemplativa dan via aktiva untuk melayani Kristus dan hormat kemuliaan bagi Kristus. Keduanya dipakai Tuhan. Keduanya dipakai Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang beragam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Marta diubahkan Tuhan. Pertanyaannya,
Apakah saudara diubahkan Tuhan? Apakah kita di sini diubahkan Tuhan? Sudahkah kita dipimpin hidupnya oleh firman Tuhan? Ataukah kita masih tinggal dalam karakter hidup kita yang lama? Berapa tahun kita menjadi seorang Kristen? Sudahkah kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan secara rohani dan beranjak menuju kepada kedewasaan rohani? Kiranya firman Tuhan hari ini membawa saudara dan saya semakin hidup di dalam jalan Tuhan dan boleh diperbaharui hari lepas hari seperti Marta dari karakternya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman. Jika Engkau menemukan dalam kehidupan kami terlalu sibuk dengan kesibukan duniawi kami terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kami, dan kami melupakan Tuhan, firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Jangan biarkan umat kepunyaan Tuhan tetap terlena di dalam keadaan sedemikian. Tapi tariklah kami dengan teguran-Mu yang penuh kasih. Berikanlah kepada kami pengajaran firman yang sejati. Ubahkanlah diri kami supaya kami boleh beranjak daripada kehidupan kami yang berdosa masuk ke dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami, hari-hari hidup yang memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan melalui firman. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.